Kementerian Dalam Negeri itu membuat permen itu sekarang dibanding yang sebelumnya itu lebih rigid lagi. Jadi sekarang ini kita mempunyai panduan yang lebih rigid sehingga kita dalam hal pengelolaan aset itu kita bisa lebih lebih gampang lah. Kadang-kadang Pak Medi, aset ini jadi beban pemerintah daerah. Banyak aset-aset yang terbengkalai, akhirnya jadi beban keuangan pemerintah daerah. Kita perlu Satpol PP untuk menggaji. Sedangkan aset-aset itu kalau diberikan kepada pihak ketiga akan menjadikan sumber pendapatan. Karena aset ini nanti akan kita panggil juga bagaimana aset-aset ini akan menjadi sumber pendapatan untuk PAD-nya Provinsi Lampung. Dan kita himbau Medi kepada ini aset, karena memang aset memang kabaknya Pak Medi. Jadi saya minta ke depan pada aset ini harus kita selesaikan. Setuju. Tahun depan. Dia nggak boleh pergub yang dipakai. Jadi kita bisa ada langkah-langkah. Andai kata pun memerlukan anggaran, bisa kita putuskan hari itu berapa anggaran yang kita butuhkan. Kita mulai nanti mensertifikatkan aset-aset kita, pendataan aset kita ini memang secara penyajian, secara global memang bagus. Saya katakan bagus, tapi bukan berarti ini bagus dilihat. Di bawah ini masih banyak yang kurang. Ini perlu kita pahami semua. Karena saya juga pernah coba minta data waktu itu. Toh masih banyak yang kosong, mana data yang... Tapi ini juga bukan kesalahannya Pak Medi. Ini kesalahan, bukan juga salahnya Rinal. Ini memang sudah salah dari gubernur-gubernur sebelumnya. Sistemnya mungkin? Iya, sistemnya. Nah inilah perlunya kita, yang disayangkan waktu itu, pada aset yang sudah diusulkan itu tidak berjalan. Seperti yang telah disampaikan ketika kita mengadakan parlementaria kemarin-kemarin itu, kan ada aset Provinsi Lampung ini lebih kurang 15 triliun ya. 15 triliun kalau di total ya, nilainya total. 15 triliun. Nah. Artinya kan dengan ditertibkan secara administrasi, ya kita mengetahui nilai besaran aset kita ini gitu. Ya tapi kalau kita nggak pernah menertibkan aset ini dari yang kecil lah, kalau masalah seperti komputer ataupun itu yang kecil-kecil lah. Tapi kalau kita kalikan juga seluruh aset ini ya banyak juga sekali uangnya gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Pemirsa, senang sekali saya Novi Balga bisa hadir lagi untuk Anda dalam program kita Parlementaria yang merupakan kerjasama Rilis ID TV dengan DPRD Provinsi Lampung, khususnya Komisi 3. Hadir bersama saya hari ini ada Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung, Bang Iwan Fadil Ibrahim. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam. Ada Sekretaris Komisi 3, Bang Hanifal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir, Bang. Dan sebelah kanan saya, ini ada Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Provinsi Lampung, ada Bang Meidiandra Eka Putra. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita ya. Iya. Pemirsa, tema kita hari ini adalah penertiban, pendataan, dan pendapatan dari pengelolaan aset daerah. Cukup kompleks dan kayaknya cukup seru nih obrolan kita hari ini ya. Saya mau ke Bang Meidiandra dulu. Terkait dengan perubahan paradigma baru pengelolaan aset daerah ditandai dengan diterbitkannya peraturan pemerintah RI nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah yang merupakan peraturan turunan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, telah memunculkan optimisme baru, best practice dalam penataan dan pengelolaan aset daerah yang lebih tertib, akuntabel dan transparan ke depannya. Bisa dijelaskan, Bang? Iya, makasih Mbak Novi. PP Peraturan Pemerintah nomor 28 untuk melengkapi PP 27 ini memang oleh Kementerian Dalam Negeri juga sudah ditindaklanjuti dengan Permendagri 19 tahun 2016, dan itu Kementerian Dalam Negeri itu membuat permen itu sekarang dibanding yang sebelumnya itu lebih rigid lagi. Jadi sekarang ini kita mempunyai panduan yang lebih rigid sehingga kita dalam hal pengelolaan aset itu kita bisa lebih gampang lah gitu. Lebih gampang. Gampangnya seperti apa? Bedanya dengan yang sebelumnya sebelum ada penerbitan ini? Yang dulu Permendagri 17 tahun 2006 kalau nggak salah waktu itu masih ada hal-hal yang menurut kami sebagai pengelola aset di pemerintah daerah itu ada hal-hal beberapa pasal yang
yang masih banyak interpretasi dari pasal-pasal, sehingga kami harus banyak berkonsultasi ke kementerian pada saat itu terkait dengan beberapa pasal yang ada di Permen ini. Nah, yang baru ini itu sudah menjawab hal itu, sehingga kami tinggal ngikutin aja, gitu. Karena dia sudah rinci. Itu. Tanggapan dari legislatif sendiri terkait dengan ini, perubahan paradigma baru ini apa Pak dari Komisi 3? Jadi paradigma baru ini sebenarnya memang untuk menertibkan aset-aset, memperbaiki masalah tata kelola aset, karena tata kelola aset ini, carut marut tata kelola aset ini bukan hanya mungkin di Provinsi Lampung, mungkin semua provinsi aset ini menjadi permasalahan yang paling krusial. Krusial ya. Tapi ada juga provinsi-provinsi yang sudah memang jauh lebih cepat, Pak Medi, dari Lampung, termasuk DKI, Medan. Mereka paradigma baru yang dikatakan memang belum sampai juga ke saya. Saya gitu. juga belum memahami. Tapi kita pernah berkunjung ke DKI, Medi, ke Medan, ada hampir 10 provinsi yang memang Lampung sudah agak ketinggalan. Jadi kita minta Lampung ini mulai berbenah, karena kita pernah ada usulan itu sebenarnya masuk dari sebelah, dari pemerintah daerah. Waktu itu kita mau bentuk perda aset, kalau nggak salah, tapi sempat blunder karena memang masih kurang pas. Bahan yang diminta belum ketemu, jadi sempat perda itu sampai sekarang sempat mandek, dan insya Allah Pak Medi tahun depan harus kita selesaikan. Jadi kita mesti DPR khususnya Komisi 3 akan mengeluarkan daya paksa kepada eksekutif sebagai fungsi pengontrolnya, ini mesti diselesaikan. Karena waktu itu ada kebutuhan KPK juga yang mendesak, akhirnya Pergub mengeluarkan Pergub aset. Tapi Pergub aset itu tidak boleh dipakai untuk dalam waktu yang lama. Jadi batas waktunya berapa? Memang sebenarnya tidak ada aturan yang membatasi, tapi secara logika akal sehat, aset ini kan bukan hanya milik eksekutif, aset ini adalah milik pemerintah daerah. Pemerintah daerah di aturan sudah jelas, eksekutif dan legislatif. Nah, itulah perlunya nanti kita duduk bersama, bagaimana aset-aset ini kita bedah, kita genahi secara aturan, secara baik, tapi tidak juga melanggar aturan-aturan tertentu. Karena DKI sudah pakai pihak ketiga untuk pengelolaan aset. Kadang-kadang Pak Medi, aset ini jadi beban pemerintah daerah. Banyak aset-aset yang terbengkalai, akhirnya jadi beban keuangan pemerintah daerah. Kita perlu Satpol PP untuk menggaji. Sedangkan aset-aset itu kalau diberikan kepada pihak ketiga akan menjadikan sumber pendapatan. Karena aset ini nanti akan kita panggil juga, bagaimana aset-aset ini akan menjadi sumber pendapatan untuk PAD-nya Provinsi Lampung. Jadi sementara saya lihat sebagai ketua komisi, saya berdiskusi dan beberapa kali RDP, bahwa banyak juga aset-aset yang di Lampung ini menjadi beban keuangan pemerintah daerah. Dan ini nggak boleh lagi terjadi ke depan. Tapi kan nggak bisa juga dibenahi oleh eksekutif, nggak bisa juga dibenahi oleh legislatif. Ini mesti duduk bareng, kita ketemu format yang baik, akhirnya aset ini juga bisa jadi sumber PAD ke depan. Ini saran dari ketua komisi. Saya sampaikan kenapa dalam rangka acara talkshow ini, Bu Novi, supaya masyarakat juga memahami. Jadi aset itu kadang-kadang kalau kita punya tanah nih secara pribadi, toh tanah itu bisa kita sewakan. Toh tanah ini nggak menjadi pemilik penyewa. Dan sebanyak sekali aset-aset ini memang yang dikomersialkan, tapi satuan angkanya tidak sesuai dengan harga satuan sekarang. Itu perlu dihitung lagi oleh appraisal. Dan saya yakin dan sangat yakin aset ini ke depan kalau kita kelola secara baik dan benar, Pak Medi, ini menjadi sumber pendapatan kita ke depan. Dan pendapatan ini makin tahun akan makin naik, Bu Novi. Karena banyak sekali sih aset kita itu sebetulnya bisa dikelola ya. Dan aset ini saran juga ini kepalangan sudah kita acara ini, Pak Medi. Aset ini nggak hanya bisa didata oleh pemerintah daerah, ini perlu pihak ketiga.
kalaupun nanti anggaran, rasa kami Komisi 3 bisa menyiapkan, berdiskusi dengan tim TAPD untuk menyiapkan anggarannya untuk pihak ketiga. Baru sekaligus aset ini berjalan, dia langsung tertib. Kenapa aset ini sampai sekarang tidak bisa berjalan secara baik? Karena banyak juga oknum-oknum yang memanfaatkan aset ini. Kalau bisa aset ini seumur hidup, selagi mereka belum pensiun, dewan juga mungkin ya, saya juga bisa saja ada yang nakal segala macam. Jadi sumber pendapatan juga itu. Dan akhirnya PAD kita yang dihasilkan oleh oknum-oknum tertentu ini mungkin 1/100-nya. Kalau fair kita buka secara umum bisa 1000 kali lipat kenaikannya. Jadi manfaatnya hanya sedikit bagi oknum, tapi merugikan bagi Provinsi Lampung secara global dan besar. Dan itu sudah berlangsung cukup lama ya, Bang? Iya, sudah. Bukan saya tidak menyalahkan Arinal, bukan zaman Pak Arinal aset ini. Sejak lama dari ya? zaman Ridho, dari zaman Sahrudin, dari zaman aset ini memang ada pembiaran supaya aset ini seperti ini terus. Dan kita himbau Medi kepada ini aset, karena memang aset memang kabaknya Pak Mendi. Jadi saya minta ke depan pada aset ini harus kita selesaikan. Setuju. Tahun depan. Dia nggak boleh pergub yang dipakai. Jadi kita bisa ada langkah-langkah. Andai kata pun memerlukan anggaran, bisa kita putuskan hari itu berapa anggaran yang kita butuhkan untuk penataan aset ini ke depan. Langsung kita masukkan ke dalam perda. Saya rasa itu sementara Mbak Novi. Terkait dengan perda aset, Bang Hanifal, apa yang mau ditambahkan? Ya, mengenai perda aset, waktu itu pernah Komisi 3 ini mengajukan usul inisiatif. Usul inisiatif kan perda ini kan ada 2 usulan sih. Usulan dari pihak sebelah, kemudian ada usulan dari pihak DPRD. Di tahun 2020 itu kami itu pernah mengajukan usul inisiatif untuk melakukan perda aset. Tetapi karena kita berunding, akhirnya mereka lah pihak eksekutif yang ingin mengusulkan. Tetapi itu diusulkan kemudian ditarik kembali. Ditarik kembali gitu loh. Sehingga memang apa yang telah disampaikan Pak Fadil tadi memang benar adanya gitu loh. Karena rumit ya kita berbicara aset ini. Karena pengelolaannya ini ya, bukan hanya secara administrasi gitu loh. Bukan hanya tulis-menulis saja. Karena kan tujuan dari pengelolaan aset kan bagaimana kita meningkatkan efisiensi sehingga ada nilai tambah dari aset-aset milik Pemda. Bisa jadiin uang gitu ya? Bisa dong. Iya, baik. Saya mau ke Bang Maidi. Bang Maidi, tentang inventarisir aset. Sejauh ini apa sih yang dilakukan dari pihak BPKAD ini sendiri? Itu selalu update atau gimana? Ya, baik Mbak. Tadi terima kasih dukungan dari Daeng Badil, dari Bang Hanifal tadi, bahwa emang benar aset ini emang harus dikelola dengan baik, dan secara regulasi juga emang kami terus berkomunikasi dengan Komisi 3 terkait dengan penyusunan perda. Karena memang di dalam Permendagri 19 yang saya sampaikan tadi itu emang ada amanah untuk kita membuat perda pengelolaan aset daerah. Tapi emang sedang berjalan karena ada beberapa hal yang krusial yang masih kita bahas bersama, karena menyangkut kaitan dengan kebijakan lokal kita ya yang di itu. Nah, itu yang masih kita rumuskan. Nah, kemudian masalah inventarisasi, Mbak Novi, kita emang pemerintah Provinsi Lampung ini pertama kali kita nyusun neraca itu kan tahun 2006, karena dulunya 2006? Iya, dulunya aset ini kan nyatetnya sembarangan ya, Mbak. Maksudnya gimana sembarangan? Artinya karena dulu itu dalam menyusun pertanggungjawaban itu aset tidak termasuk. Nah, sejak 2006 kami ini pemerintah daerah itu harus menyusun neraca itu harus memasukkan neraca aset tetapnya, sehingga itu di Undang-Undang 1 2004 itu emang sudah diperintahkan, sehingga Pemprov itu baru bisa menyusun 2006 waktu itu. Artinya kebetulan saya waktu itu masih staf itu ikut juga itu menyusun, artinya yang data yang berserakan gitu. Artinya dalam sisi membenahi dari sisi inventarisasi emang kita menyusun waktu itu emang dari yang data-data yang berserakan. Ya, alhamdulillah
sekitar tahun 2012 kita emang bisa menyajikan yang diakui oleh BPK, sehingga kita pertama kali pada saat itu 2012 itu kita mendapat WTP. Oke. Nah, kaitan dengan selanjutnya, karena aturan regulasi terus berkembang, terakhir ini kita memakai metode accrual basic. Nah, dan itu semua saat ini sudah melalui aplikasi. Secara inventarisasi kita, alhamdulillah, kita sudah diganjar berapa kali WTP terkait dengan penyajian. Penyajian ini, tanda kutipnya penyajian, artinya kita bisa menyajikan data inventarisasi aset itu secara wajar, secara wajar gitu. Tinggal mungkin kata Pak Daeng Fadil tadi bahwa tinggal pengelolaannya. Iya, bisa dioptimalkan gitu ya. Gitu. Tapi kalau penyajian, alhamdulillah kita sudah sudah bagus lah dan sudah diakui gitu. Itu inventarisasi kita emang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara istilah kami itu penata usahaan aset gitu. Kalau penyajian kan sudah dapat WTP, tapi pengelolaannya gimana nih? Apa yang dilakukan? Seperti kata Bung Hanifal tadi, segala sesuatu tentang aset ini kan rumit. Emang butuh tidak hanya kami di aset ya kan, stakeholder yang lain yang ikut membantu kita semua itu bersama-sama. Betul, potensinya sangat besar kalau dikelola dengan benar, sangat besar. Karena kemarin juga saya di kementerian juga seperti itu, bahwa bayangkan saja kata saya waktu itu, yang gampang aja ya, kita itu punya 99 ruas jalan. Pemprov Lampung. Yang punya Pemprov gitu iya, ya? yang kewenangan Pemprov. Kalau itu misalnya di atasnya itu kan ada iklan-iklan tuh. Iya. Nah itu kan belum kita optimalkan. Media itu ya, media promosi gitu ya. Kalau emang itu bisa dioptimalkan dari sisi itu saja, ada berapa yang bisa? Itu wewenangnya dari BPKAD bisa? Kita kan yang saya kemarin sampaikan bahwa kita ada namanya pengguna, satker. Di situ juga ada satker, ada kita, ada Dipenda gitu loh. Jadi 3 stakeholder itu emang harus bisa bekerja sama terkait dengan optimalisasi pemanfaatan melalui misalnya badan jalan. Itu contoh satu aja, dan itu belum, Mbak. Belum. Kenapa itu, Bang? Kemarin waktu Kosurga KBK saya bilang bahwa ketentuan dari Permendagri 19 bahwa termasuk badan jalan itu harus sudah bersertifikat. Nah itu yang sedang kami lakukan bersama. Kita ada MU dengan BPN, Pemprov Lampung, bahwa kita sedang menertibkan dari sisi kepemilikan. Kita emang baru fokus yang di luar, tapi insya Allah tahun depan kita sudah sepakat mulai mensertifikatkan badan-badan jalan milik Pemprov Jalan itu. Saya rasa begini, Bang Medi, saya potong dulu. Kita mungkin kalau badan jalan mesti sertifikat, saya rasa nanti ini agak panggang jauh dari tungku ini. Kita mulai nanti mensertifikatkan aset-aset kita, pendataan aset kita ini memang secara penyajian, secara global memang bagus. Saya katakan bagus, tapi bukan berarti ini bagus dilihat. Di bawah ini masih banyak yang kurang. Ini perlu kita pahami semua. Karena saya juga pernah coba minta data waktu itu. Toh masih banyak yang kosong, mana data yang... Tapi ini juga bukan kesalahannya Pak Medi. Ini kesalahan, bukan juga salahnya Rinal. Ini memang sudah salah dari gubernur-gubernur sebelumnya. Sistemnya mungkin? Iya, sistemnya. Nah inilah perlunya kita, yang disayangkan waktu itu, pada aset yang sudah diusulkan itu tidak berjalan. Nah itulah kita minta, nah di Perda itulah kita mulai titik awal langkah kita. Karena Pergub itu hanya dibutuhkan Pergub itu karena waktu itu permintaan KPK. Mesti ada payungnya sementara, tapi payung sementara namanya sementara, barang sementara ini pasti nggak kuat, Medi. Sampai sama Pak Gub. Nah karena dia inventaris aset segala macam, ini perlu anggaran yang besar. Pergub nggak bisa ngikat itu. Nah kita perlu Perda. Jadi anggaran sekali kita keluarkan, tapi ke depan dia sudah berjalan dengan harapan kita. Makanya kata saya, ini salah satu memang yang Komisi 3 tadinya mau gali ini, termasuk salah satu pemasukan PAD ini dari aset. Karena banyak sekali. Tinggal dimaksimalkan gitu ya Bang? Iya.
Kita bayangkan saja orang menyewakan KP aja di tanah sepetak 10 kali 20. Bulanannya berapa tuh? Iya, ini kita ribuan mungkin jutaan hektar aset Pemda ini. Itemnya ada 4 juta aset yang itemnya. tidak bergerak saja. Nah, apalagi item sampai 4 juta, tapi kan kejeleknya item sampai 4 juta ini karena ini ada kelalaian juga. Banyak aset-aset yang kayak ini belum dihapuskan asetnya. Akhirnya bertumpuk-tumpuk. Itu yang pertimbangan saya. Mungkin Yang dihapuskan apa misalnya itu Bang? ya Aset kayak yang misalnya dihapuskan? kan kita kan kursi juga kalau dia milik Pemda kan jadi aset Pemda. Nah inilah kadang-kadang akhirnya biaya perawatan kita untuk 4 juta item. Itu butuhnya inventarisir tadi kan? Iya, tapi bukan berarti ini sepertinya sepele ini Mbak Novi. Ini perlu anggaran yang besar. Iya. Perlu pihak ketiga. Nggak mungkin bisa ditanganin oleh Kabak, Medi. Karena kerjaan beliau juga banyak nggak nangani masalah. Nah itulah pemecahannya, salah satunya saran saya ini Bung Hannifal juga sebagai Ketua Komisi 3. Ini mesti secepatnya pada aset yang dibuat. Apakah perlu kita libatkan pihak ketiga? Jadi nggak jadi beban di Pak Rinal, nggak jadi beban di Medi juga. Kedepan mungkin jadi ingetan masyarakat di zaman Pak Rinal, aset kita tertib semua. Iya. Pak Medi jadi pahlawan di situ. Menertibkan aset-aset itu ya. Aset bisa tertib, akhirnya dengan tertibnya aset jadi sumber pemasukan bagi kita semua. Iya. Tapi kan kadang-kadang pemikiran di DPR, tanggapan eksekutif seolah ini mau cari salah, kita nggak berpikir ke sana. Mudah-mudahan ya. itulah ya. Doain aja Sampaikan ke gubernur itu ya. tekad Pak Ketua Komisi bisa kita sagap bisa direalisasikan. ya. Karena begini Mbak Novi, dengan adanya penertiban aset ini kan, kita jadi lebih mengetahui berapa sih gambaran nilai seluruh aset di Provinsi Lampung ini. Seperti yang telah disampaikan ketika kita mengadakan parlementaria kemarin itu, kan ada aset Provinsi Lampung ini lebih kurang 15 triliun ya. 15 triliun. Kalau di total ya, kalau nilainya. nilainya Totalnya. 15 triliun. Nah, Artinya kan dengan ditertibkan secara administrasi, ya kita mengetahui nilai besaran aset kita ini gitu loh. Ya tapi kalau kita nggak pernah menertibkan aset ini dari yang kecil lah, kalau masalah seperti komputer ataupun itu yang kecil-kecil lah. Tapi kalau kita kalikan juga seluruh aset ini ya banyak juga uangnya gitu loh. Sama ini juga kadang-kadang Bun, ada kan hal-hal yang biaya perawatannya, mestinya aset itu bisa dihapuskan. Iya. Tapi aset itu masih Aset yang tidak produktif gitu ya. Dalam 4 juta itu kan akhirnya ada biaya perawatan 4 juta. Sedangkan barangnya sudah nggak ada yang mau dirawat. Oh begitu ya Bang? Ada barangnya sudah tidak ada. Banyak mungkin kalau kita periksa, men. ya kalau emang secara detail mungkin Iya, saja. Tapi itu kan menjadi beban anggaran di kita kan akhirnya. Iya, baik kita jeda dulu ya Bang Abang, Iya. nanti kita lanjutkan kembali pemirsa, masih tentang perda aset yang belum tuntas kita obrolin, kita nanti akan lanjutkan kembali dan kita iklan dulu, setelah ini kami akan kembali sesaat lagi. Perda itu bisa saja diusulkan oleh sebelah, tapi pasti akan kita bahas bersama-sama. Perda itu bisa saja dari sebelah itu kalau DPR nilai care, bisa saja tidak ada yang dirubah. Tapi bisa juga raperda itu nyampe ke DPR, sebagian banyak perubahan. Bisa juga perda itu sampai ke DPR, semuanya ditolak. Dibuat perubahan yang baru. Nah, karena kita memang ada fungsinya di situ. Eksekusinya, eksekutif yang menjalankan. Iya. Kalau bocoran isi, poin-poin dari perda aset itu misalnya kira-kira apa tuh Bang? Kita Kalau masalah nilai aset itu emang ketentuan emang harus bernilai. Jadi emang semua aset kita sudah bernilai. Tetapi emang betul kata Daeng tadi, masa-masa yang lalu karena dia tidak kurang tertib, emang masih banyak yang bolong-bolong itu yang harus tertibkan dalam rangka pencatatan tadi. Bolong-bolong itu dalam artian informasi yang ada di dalamnya. Gitu.
kesulitan kami ketika ketemu barang-barang yang sudah lama itu biasanya pengguna satker itu sudah kehilangan jejak Oh gitu. informasinya. Karena pengelolaan aset ini kan harus melalui perencanaan juga, Mbak Novi. Kalau pengelolaan aset direncanakan dengan benar, ya pasti hasilnya akan Benar juga. benar juga. Kita berharap ya BPKAD melalui bidang pengelolaan aset ya dapat dikelola lah Iya. aset itu dengan benar sehingga akan memberikan manfaat juga terhadap pemerintahan daerah. Sejauh ini manfaatnya terasa nggak sih atau minim sekali? Atau yang penting ada yang ngurus lah gitu asetnya? Sama nambah juga lagi nih, Met. Makanya kan langkah-langkah ini sudah bagus, Mbak Novi. Tapi yang perlu langkah yang paling bagus, kita mesti buat payung hukumnya. Iya. Payung hukumnya itu adanya di Perda. Balik lagi ke Perda, Peraturan. Mbak. Balik lagi ke situ kan? Iya, itulah yang akhirnya kerjaan kita ini walaupun dia lambat, Met, estafet, tapi dengan dasar yang benar. Iya. Dan inilah tahap demi tahap kerja, karena kan kerjaan kita walaupun Medi di Kabak Aset, kerjaannya bukan itu saja, banyak sekali. Tapi kalau dengan aturan yang sudah mengikat jelas, permasalahan itu pasti bisa kita pecahkan satu persatu. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan kita di sesi kedua, masih dalam Parlementaria dengan tema penertiban, pendataan dan pendapatan dari pengelolaan aset daerah. Tapi sebelumnya kita mau review dulu nih, dari Radisson Hotel kasih kita minuman hangat ya. Pas lagi berlangsungnya talk show ini hujan, Ya. ada sedang, dapat minuman hangat-hangat. Ini ada ini juga nih, apa nih ya? Pandan cake, ada pandan cake yang warna hijau, coklat cake, ada brownies, ada red velvet. Boleh dicoba abang-abang? Ya. Yang mana yang menarik hati yang mana? Yang mana? Ini ada coklat. Yang kering aja. kalau Oh, saya ini- nggak makan itu, saya Iya. ini ya. Kalau ini ada fresh handmade coklat chip. Oh, ini coklat chip yang tengah. Oh, yang tengah ya, bisa Tengah coba ya. coklat chip. Oh, yang tengah coklat ya. Ini cornflake cookies. Yang itu tuh, cornflake yang mana ya? Ini kali ya, yang jagung ya. Terus double Pas coklat. bacanya. Oh, double Ini. coklat yang ini. Dia sebenarnya omongan kita. Ini kan belum disorot, Mbak ya. Udah. Oh, udah ya. Mau ngomongin ini enak kan? Iya. Enak banget nih. Pas. Pas dimakan pada saat Pada saat- dingin-dingin, Gini. lawannya dengan minuman hangat. Tapi minumannya kurang hangat ini. Apa karena udah terlalu lama? Kelamaan ngobrol kita. Iya. Ini persembahan dari Radisson Hotel yang beralamat di Jalan Sultan Agung, Bandar Lampung, pemirsa. Nggak ada harganya sih ya, tapi terjangkau sih. Dan harganya sesuai lah dengan rasa yang diberikan. Tapi enak, Bu Nopi. Enak ya? Kalau racikannya pas, hangat enak. Nggak begitu hangat juga enak. Nggak mesti hangat juga nggak apa-apa berarti ya? Iya, enak. Cake-nya nanti kita makan dulu. Nanti kita makan setelah acara deh. Terima kasih Radisson Hotel. Kita lanjutkan kembali tentang Perda Aset. Tahun-tahun sebelumnya itu pernah diajukan ya Bang ya? Iya. Pernah dibahas. Kenapa nggak selesai? Kendalanya apa Bang? Itu bukan sekarang. Perda aset ini sewaktu saya periode pertama juga kita ada utang perda aset. Ini usulan yang waktu zamannya Pak Ridho. Sebelum Pak Ridho masalah pergantian, tapi mungkin ada permasalahan apa, ada penekanan kanan kiri dan perda itu nggak selesai juga. Nah ini kita minta waktu itu kita mengusulkan secara inisiatif kita, tapi kita diminta sebelah. Udah nggak perlu diusulkan secara dari lewat sebelah. Nanti eksekutif saja yang mengusulkan. Tapi Dan akhirnya? alhamdulillah nggak berjalan juga. Iya. Karena begini Mbak Novi, fungsi pengontrol DPR ini, perda itu bisa saja diusulkan oleh sebelah, tapi pasti akan kita bahas bersama-sama. Perda itu bisa saja dari sebelah itu kalau DPR nilai care, bisa saja tidak ada yang dirubah. Tapi bisa juga raperda itu nyampe ke DPR, sebagian banyak perubahan. Bisa juga perda itu sampai ke DPR, semuanya ditolak. Dibuat perubahan yang baru. Nah, karena kita memang ada fungsinya di situ. Eksekusinya eksekutif yang menjalankan. Iya. Kalau bocoran isi poin-poin dari Perda Aset itu misalnya kira-kira apa tuh Bang? Kita juga belum sempat baca sebenarnya baca. raperda usulan dari sebelah diusulkan. Kita waktu itu baru RDP yang kedua ya, Met ya. Iya. Oh. Kita waktu itu masih meminta data ya, waktu Iya. itu kita inventaris data, tapi datanya mungkin karena sampai 4 juta, mungkin ada yang
belum didalami. dihapus. Jadi memang perda aset ini mungkin Mbak Novi saya kasih gambarannya juga. Perda aset ini nggak mungkin bisa selesai juga setahun. Walaupun kita kerja secara maksimal, minimal perlu waktu 2,5 tahun. Oh, lama juga ya. Itu suatu hal yang luar biasa, karena banyak pihak-pihak yang mesti kita libatkan di situ. Tapi bisa selesai nggak tuh kira-kira? Nggak ada yang nggak bisa dia pasti selesai. Asal DKI dikerjain perdanya ya. sudah berjalan, Medan sudah berjalan, Iya, ternyata bisa daerah lain. bisa. Oke. Bang Hanifal? Mereka malah pakai banyak pihak tangan ketiga. Pihak ketiga, pakai Iya. pihak ketiga ya. Bang Hanifal gimana tambahannya? Ya kalau saya berharap perda aset ini memang harus tetap kita bahas ya. Karena kan di perda itu pasti mencakup masalah pendataannya, pengelolaan asetnya bagaimana. Makanya kita berharap ke pihak eksekutif untuk di tahun 2023 ini kan belum mereka kan belum mengajukan raperda ya, karena biasanya ini sebelum APBD 2023 ini disahkan, raperdanya sudah diusulkan. Jangan sampai DPRD sudah punya usulan untuk mengajukan raperda aset, jangan terulang lagi. Iya, iya. Mau Jangan sampai diambil. mentah lagi gitu. Iya, maksud saya begitu. Mengenai perda aset ini tetap kalaupun bisa, tapi ini kan kesepakatan gitu. Iya. loh. Karena nggak mungkin perda itu kami menjadi usul inisiatif kami, tetapi nanti ditolak juga sama pihak eksekutif. Gitu. Iya. Ataupun pihak eksekutif sudah mengajukan perda aset, katanya dicabut kembali. Seperti ada di tahun anggaran 2022 ini, Komisi 3 itu mengusulkan perubahan atas revisi mengenai retribusi. Itu udah kami usulkan, tapi diminta oleh pihak eksekutif Oke. biar mereka menjadi usulan pihak eksekutif. Oh, terus? Sudah kita paripurnakan itu. Oke. Sudah Kelanjutannya kita sekarang? paripurna. Ini tarik melalui paripurna juga gitu loh, mengenai ini Retribusi. Bapenda dari Retribusi. Bapenda. Nggak diusulkan sama mereka ya, Bung? Udah diusulkan Udah ya. diusulkan, Kemudian ya pas kita paripurna tingkat pertama itu ditarik kembali. Kenapa ya? Ya barangkali ada perubahan-perubahan undang-undang ataupun Tapi tidak ada progres lagi sampai saat ini. ya karena udah ditarik nggak ada. Udah nggak mungkin lagi ya? Nggak mungkin lagi. Gitu. Kenapa juga saya tambahkan banyak perda yang mungkin karena disesuaikan sama Cipta Kerja Cipta ini, Kerja. Omnibus Law ini. Banyak termasuk dulu perda zonasi yang sudah hampir final, akhirnya tidak diteruskan karena akan bertumbuhan dengan Omnibus Law. Walaupun kita finalisasi juga Mbak Novi, akhirnya dicoret juga sama Iya. Mendagri. Mentah juga Nggak ya. bisa berjalan, makanya kita ambil keputusan bahwa kita menunggu keputusan Omnibus Law ini peraturannya keluarnya seperti apa. Dan sampai sekarang masih tarik ulur juga. Akhirnya imbasnya ke kita, ke daerah-daerah, ke kabupaten maupun provinsi masing-masing. Ya, ke Bang Medi nih. Salah satu peran vital dari kegiatan penertiban aset itu kan mampu memberikan gambaran kondisi sekarang, berapa nilai aset. Dari 4 juta item, itu kan mungkin ada yang bisa, kalau bisa bilang lahan tidur gitu ya. Tapi menjadi beban juga gitu. Ada biaya yang harus dijagain dan lain-lain seperti disampaikan dari Ketua Komisi 3. Sampai saat ini apakah benar seperti itu yang terjadi? Aset yang tidak produktif tapi malah menjadi beban gitu. Ya, baik Mbak Novi. Jadi dalam buku kami, di inventaris kami itu 4 juta item itu kan dari berbagai macam jenis. Jadi yang kalau lahan sendiri, kalau yang berupa tanah itu hanya 1078 bidang gitu. Itu pun sudah termasuk di dalamnya karena tambahan dari SMA SMK yang masuk menjadi kewenangan kita. Oh ya, oke. Gitu. Nah di luar itu yang kata Dang Fadil tadi macam-macam, alat kantor segala macam, gitu loh. Kendaraan itu salah satunya mungkin itu yang tadi apa namanya membutuhkan biaya pemeliharaan yang cukup tinggi gitu loh. Nah tapi kalau kaitan tanah biasanya permasalahannya adalah karena ada pihak ketiga. Kemudian pemanfaatan yang belum optimal itu. Kalau masalah nilai aset itu emang ketentuan memang harus bernilai. Jadi emang semua aset kita sudah bernilai. Tetapi emang betul kata Daeng tadi, masa-masa yang lalu karena dia tidak kurang tertib, emang masih banyak yang bolong-bolong itu yang harus kita tertibkan dalam
rangka pencatatan tadi. Bolong-bolong itu dalam artian informasi yang ada di dalamnya. Gitu. Kesulitan kami ketika ketemu barang-barang yang sudah lama itu biasanya pengguna Satker itu sudah kehilangan jejak. Oh gitu. Informasinya, tapi masih bisa kita cari. masih gitu loh, sebagian masih. Nah, artinya kita emang betul butuh biaya banyak, tapi kan kita nggak bisa berdiam diri nunggu apa namanya anggaran turun, tapi tetap aja kami di bidang aset tetap berupaya untuk melakukan salah satu penertibannya adalah melakukan pendataan, kemudian kaitan dengan misalnya barang-barang itu rusak berat atau seperti apa ya, kalau emang sudah nggak bisa dipakai daripada menebal-nebalkan buku kan, lebih baik diusulkan penghapusan. Itu kita sedang berjalan ini Mbak. Itu. Iya gitu loh. Emang tidak bisa sebentar Mbak, itu 4 juta ini tadi. tambahan Matt, masukan. Kita kadang-kadang ada punya tanah, tapi nggak punya suratnya. Oh iya. Kadang-kadang kita punya surat, tanahnya bukan punya kita lagi, sudah banyak dipakai orang. Bisa Nah, begitu ya? Itu perlu ditertibkan karena memang lahan tidur ini bukan di Lampung, mungkin mungkin di seluruh Indonesia. Itu ada, Kalau banyak. kelamaan nggak dipakai, akhirnya penduduk bangun di situ. Nah, salah satu itu yang mesti kita tertibkan. Dan itu pernah terjadi ketika Pak Medi masih jadi di Raja Basa apa ya? Apa itu? Yang masalah nggak taunya itu memang milik Pemda. Ternyata? Udah diserobot sama pernah Pak Medi ya itu. Yang di Raja Jadi Basa apa Lampung itu? Timur. Iya, Raja Basa Lampung Timur. Digarap. Digarap. Ya. Digarap gitu. Jadi Terus gini kalau Mbak. begitu gimana tuh? Jadi gini Mbak. Rata-rata ya yang bermasalah dengan kaitan dengan tanah. Kita itu bermasalah ketika otonomi daerah. Jadi waktu itu peralihan dari aset yang kanwil dulu ketika masuk ke dihibahkan ke kita karena otonomi daerah, itu banyak yang kata Daeng tadi hanya berupa data. Tapi barangnya udah nggak ada. Barangnya ada tapi tidak punya surat-surat. Nah itulah tuh kami yang saya bilang tadi, kita sudah ada Masih mungkin diambil lagi nggak itu kalau begitu? kita upayakan Mbak, tetap terus kan juga kami sedang bekerja sama juga dengan Korsubga KPK kaitan dengan hal-hal tersebut gitu loh Pak. Tapi dari sisi kami pertama tadi kata Daeng Padel tadi, alas haknya kita harus clearkan gitu loh. Nah itu yang sedang kami upayakan untuk bekerja sama dengan BPN Provinsi Lampung itu untuk membuat alas hak sertifikat tanah itu. Alhamdulillah sudah. Besok kita hari Senin ulang tahun BPN akan ada penyerahan sertifikat. Kemungkinan tadi saya koordinasi 14 sertifikat akan diserahkan ke kita. Sebelumnya udah sekitar hampir 300 sertifikat milik Pemprov diserahkan. Besok hari Senin 14 tambahan lagi. Artinya itu ya hari Senin kan ulang tahun, ada upacara ulang tahun BPN. Nanti kita diundang ya kalau bisa ya. Nanti ada wakil kita dari komisi ya. Iya. Mereka yang undang Bukan. hajatnya punya BPN. Hajat BPN, kita diundang sama ini, sama Diajak. mitra kita, bukan di BPN ya. Kita mau lihat nih. Iya, jadi kemarin tadi baru koordinasi itu ada 14 sertifikat aset Pemprov yang akan disimboliskan di itu. Tapi sebelumnya kita udah hampir 300 dari MOU kita itu. Nah itu upaya salah satunya untuk penertiban itu. Kalau terkait merujuk yang disampaikan oleh Ketua Komisi tadi, kalau mengacu pada beberapa daerah yang sudah sukses dalam pengelolaan aset, diserahkan dengan pihak ketiga salah satunya. Iya. Upaya seperti itu gimana kalau di Provinsi Lampung? Ada nggak wacana seperti itu? Ada beberapa aset kita yang secara ekonomis Bisa? di kita emang lebih baik kita serahkan ke pihak tiga dengan sementara ini sistem sewa. Disewa ya? Ada beberapa Apa di bangunannya? iya rumah dinas yang di pinggir-pinggir jalan protokol yang pemanfaatannya nggak optimal, ada beberapa yang kita sewakan. Nah, itu menjadi target tiap tahun kita RDP itu. Sejauh ini pemasukannya ada? Kelihatan, jelas? Ada. Oke. Kalau dia berupa bangunan yang tidak terpakai, itu kan setahu saya ada beberapa bangunan yang disewakan atau dipinjamkan dengan organisasi mungkin. Nah itu hitungannya gimana kalau begitu? Tidak sewa? Kalau organisasi sewa Mbak. Sewa ya? Iya. Tapi kalau antar pemerintah, contohnya yang di Jalan Diponegoro itu dipakai oleh
Tapi Kabupaten. itu bukan. DPD. Oh, DPD RI. DPD, kemudian Sudirman. yang di bekas kehutanan itu. Iya. Itu pemerintah pusat itu emang pinjam pakai namanya. Pinjam Bukan saya. pakai. Iya. Bisa gitu, karena kan kita fungsi kita juga, pemerintah kan ada fungsi sosialnya Iya. juga. Iya. Jadi, kita nggak saklek cari keuntungan. Iya. Iya. Setidaknya inventarisasi itu tetap ada. Jadi Iya. dari pihak BPKAD sendiri tahu nih asetnya apa aja Iya, gitu kan. harus. Ada nggak yang lengah terus lepas hilang gitu? Tadi sudah akhirnya diakui orang lain gitu. Itu gimana tuh kok bisa begitu? Iya, artinya tinggal kita nanti berusaha gimana caranya kita menyelesaikannya gitu. Emang tidak mudah, tapi harus, ya kan, Pak? Iya. Tapi udah dimulai belum? Ya itu tadi salah satunya alas hak itu. Alas hak itu sertifikat itu supaya kita kuat gitu. Tapi kok bisa ya kalau lahan itu diambil ternyata bukan milik kita lagi? Kan BPN kok bisa kasih sertifikat kepada mereka? Itu kekuatan hukumnya di mana mereka? Kalau Kok itu bisa? belum, Mbak. Belum Jadi sampai mereka terjadi emang kalau saya sih bilang itu nempati saja dia liar, cuman mau diusir nggak mau gitu. Oh, Jadi begini, repot Mbak juga Novi. ya. Jadi kita punya alas hak, punya sertifikat, tapi wewenang lahan itu kita nggak punya, karena dikuasain pihak lain bertanah. Itulah perlunya penertiban aset ini secara global, secara menyeluruh, bukan item per item. Memang langkah yang Pak Medi ada bantuan, ada penyerahan sertifikat dari BPN itu kan Salah langkah-langkah awal, tapi itu hanya langkah-langkah kecil, men. Iya. Itu langkah-langkah kecil. Iya. Karena aset kita Kurang ini signifikan hasilnya gitu ya? iya, tapi memang sudah dimulai dengan baik. Kan perlu juga kita Apresiasi. apresiasi yang seperti itu, Mbak Novi. Tapi kita perlu aset ini, pengelolaan aset ini nggak boleh dengan cara-cara yang biasa, mesti cara-cara yang luar biasa. Kalau dengan cara-cara yang biasa, akhirnya nggak selesai juga seperti gubernur-gubernur sebelumnya. Harus out of the box nih. Iya. Bang Anifal ada Ya, karena tambahan? pengelolaan aset ini kan harus melalui perencanaan juga, Mbak Novi. Kalau pengelolaan aset direncanakan dengan benar, ya pasti hasilnya akan Benar juga. benar juga. Kita berharap ya BPKAD melalui bidang pengelolaan aset ya dapat dikelola lah Iya. aset itu dengan benar sehingga akan memberikan manfaat juga terhadap pemerintahan daerah. Sejauh ini manfaatnya terasa nggak sih atau minim sekali? Atau yang penting ada yang ngurus lah gitu asetnya? Ya, kalau manfaat ya, ya kalau saya sih luar biasa, Mbak. Ya kan, cuma emang ada beberapa yang perlu lebih serius lagi karena ada beberapa yang tadi itu nggak bisa kami sendiri, ya kan? Kalau ketika dia sudah dikuasai, berarti kan kami perlu bantuan, Iya. ya kan? Tidak bisa kami sendiri. Nah itu macam-macam pihak itu. Perlu ada tim khusus mungkin ya? Sebagai Tim informasi penertiban nih, Mbak, aset gitu. sebagai informasi, Mbak, ya, kami sedang bersidang nih, Mbak. Ada dua masalah yang tadi Bung Hanifal tadi sampaikan di Lampung Timur itu sudah masuk ranah pengadilan. Oke. Kemudian aset kita di Sabah Balau saat ini sedang ada di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Artinya emang kita sedang berupaya langkah-langkah Kita VS apa nih? apa itu Kita dengan siapa nih VS? masyarakat tadi. Oh, dengan masyarakat ya? Artinya kalau mereka emang benar punya hak di tanah itu, ya sudah, kalau persuasif udah nggak bisa lagi ya. Lepas? Bukan, artinya kita ke ranah hukum. ranah hukum. Sama nambah juga lagi nih, Met. Makanya kan langkah-langkah ini sudah bagus, Mbak Novi. Tapi yang perlu langkah yang paling bagus, kita mesti buat payung hukumnya. Iya. Payung hukumnya itu adanya di Perda. Balik lagi ke Perda, Mbak. Balik lagi ke situ kan? Iya, itulah yang akhirnya kerjaan kita ini walaupun dia lambat, Met, estafet, tapi dengan dasar yang benar. Iya. Dan inilah tahap demi tahap kerja, karena kan kerjaan kita walaupun Medi di Kabak Aset, kerjaannya bukan itu saja, banyak sekali. Tapi kalau dengan aturan yang sudah mengikat jelas, permasalahan itu pasti bisa kita pecahkan satu persatu. Akhirnya aset di Provinsi Lampung ini walaupun perlu jangka waktu yang agak panjang, tapi nggak mundur lagi ke belakang, Mbak Novi. Iya, iya. Nah, itu kita perlukan. Jadi tetap berprogres dia Iya. walaupun pelan-pelan gitu ya. Jadi walaupun kita sudah minta bantuan ini menurut pemikiran saya sebagai Ketua Komisi 3 dan belum tentu pemikiran saya ini juga benar 100%. Jadi karena kan itulah perlunya kita musyawarah, itu Iya. perlunya Perda kita musyawarahkan secara mufakat. Kenapa?
Karena payung hukum yang jelas ini akan menyelesaikan masalah secara baik dan benar. Itu aja intinya. Perlu payung hukum. Iya. Kita break dulu ya. Nanti kita lanjutkan kembali pemirsa. Nantikan kembali lanjutan obrolan kami di sesi ketiga masih tentang penertiban, pendataan dan pendapatan dari pengelolaan aset daerah dalam parlementaria. Kami akan kembali sesaat lagi. Kita mendukung, saya sebagai Ketua Komisi 3 mendukung kebijakan gubernur supaya ada masjid di tengah kota. Oke. Dan itu harapan kita menjadi ikonnya Provinsi Lampung. Tapi kan kita juga secara logika kok toh kecil amat kalau untuk ikon kita. Dengan untuk lahan ikon itu kita, gitu. lahan itu sangat kecil gitu, Met. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan lagi sama gubernur. Nggak tahu kalau memang sistem pembangunannya menggunakan teknologi yang canggih, parkiran di bawah segala macam. Jadi dengan lahan yang tidak besar, tapi masjid itu bisa berfungsi. Macam Pak Gubernur di APBD itu pernah berbicara bahwa ada rencana pembangunan masjid di tengah kota dengan mengganti gedung Sabura. Dan praksi-praksi banyak yang juga mengomentari itu, menanggapi Pro kontra lah ya? menanggapi. Salah satunya ya fraksi Partai Demokrat. Fraksi Partai Demokrat itu setuju, sangat setuju sekali. Oke. Kalau Lampung ini punya ikon masjid raya. Oke. Tetapi kami setujunya bukan di Bukan di situ Sabora. lokasinya. Boleh di lapangan Sabora. Tetapi lapangan merah itu juga dibebaskan. Jadi saya minta masalah aset ini mesti ada kerja yang sangat luar biasa. Bukan hanya mengeluarkan SK untuk tim sana, hanya lipstiknya saja. Aset ini nggak selesai dengan SK, nggak selesai dengan seremonial. Aset ini selesai kalau memang mau dikerjakan oleh Gubernur Arinal Junaidi secara bersungguh-sungguh. Dan kami pastikan DPRD khususnya Komisi 3 karena memang mitranya Gubernur akan mendukung secara penuh. Iya. Tapi di masa jabatan saya sebagai ketua komisi, saya tunggu mitra aset ini. Kalaupun nanti dalam sampai tahun depan tidak sungguh-sungguh menyelesaikan masalah aset ini, akan menjadi catatan bagi Komisi 3. Kita nggak melihat siapa dia gubernurnya, siapa dia medis, siapa dia kabarnya. Kita melihat akan meluruskan aset ini selurus mungkin. Itu mungkin kenang-kenangan bagi kawan-kawan di Komisi 3. Jadi sebelum masa jabatan habis, perda aset ini mesti selesai. Terima kasih pemirsa, masih terus menunggu kami dalam sesi ketiga dalam parlementaria dengan tema penertiban, pendataan dan pendapatan dari pengelolaan aset daerah. Di episode sebelumnya kita sempat bahas juga terkait dengan BPKAD ini adalah aset besar yang terus menjadi permasalahan di Provinsi Lampung. Itu ada Gedung Saburai, terus ada Tanah Waidadi dan Kota Baru. Yang agak ramai saat ini adalah alih fungsi dari Gor Saburai yang mau dibuat menjadi Masjid Raya. Segitu pentingnya nggak gitu ya itu dibangun masjid di situ dengan lahan yang ada beberapa pendapat yang mengatakan lahannya kurang kalau mau dijadikan masjid raya, apalagi menjadikan sebagai wisata religi, parkir dan lain-lain. Sarana prasarana butuh juga lahan yang lebih besar. Saya mau ke abang-abang dulu dari legislatif, Bang. Semuanya apakah setuju nih dari Komisi 3? Saya ini nggak nyangkut komisi kalau itu. Oleh fraksi ya, oke. Tapi memang pernah ada rapat fraksi secara garis besar memang fraksi menyetujui. Tapi saya secara pribadi bukannya tidak menyetujui, kita mendukung, saya sebagai Ketua Komisi 3 mendukung kebijakan gubernur supaya ada masjid di tengah kota. Dan itu harapan kita menjadi ikonnya Provinsi Lampung. Tapi kan kita juga secara logika kok toh kecil amat kalau untuk ikon kita. Dengan lahan itu kita, lahan itu sangat kecil gitu, Met. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan lagi sama gubernur. Nggak tahu kalau memang sistem pembangunannya menggunakan teknologi yang canggih, parkiran di bawah segala macam. Jadi dengan lahan yang tidak besar,
tapi masjid itu bisa berfungsi macam-macam. Satu, fungsi secara keagamaan, kedua, parkiran juga mencukupi, ketiga, memang kalau mau jadi wisata buat masjid yang jangan tanggung-tanggung, memang mesti sekelas yang menarik. Iya. Tapi secara real, secara logika, rasa saya lahannya masih kelewat kecil gitu. Tapi itu udah setujui loh. Iya kan, kita nggak bisa menolak yang sudah disetujui, karena kan lembaga politik ini kan nggak bisa dia kolektif kolegial, Mbak Novi. Tapi ini kan kita secara pribadi bukan berarti tidak mendukung, tapi ini punya masukan pendapat kita sendiri lah, kepada gitu. gubernur, pendapat kita kepada gubernur. Karena fraksi saya mendukung, Oh, gitu. tapi ini pendapat pribadi saya kepada gubernur. Jadi kalaupun memang sudah mungkin berjalan, ya cari alternatif bagaimana lahan sebesar itu menjadi fungsi yang bisa bermacam-macam. Jadi masukan saya kepada gubernur, kalau cuma mau bangun-bangun masjid, akhirnya macet-macetin aja dunia lagi. Kalau dia mesti ada pintu keluar, kerjasama dengan lahan orang, yang ada tidak melewati jalur-jalur yang padat. Nah itulah saya rasa gubernur mempunyai tenaga ahli, pembangunan segala macam, mungkin juga sudah ada di pikiran beliau. Dan Ada saya hitung-hitungan sendiri lah Pak Gub. Iya, ini kan saya berbicara kan hitungan saya. Iya. Mungkin beda dengan hitungan Pak Gub. Iya. Yang rencananya ada pihak ketiga katanya. Ya, ada pihak ketiga itu kan infonya Pak Abu Rizal Bakri. Yang membangun. Iya. Investornya. Jadi kalau memang mau bentuknya sebagai fungsi sosial, fungsi ini saya rasa kalau fungsinya cuma mau gagah-gagahan gubernur mau bangun masjid tengah kota, main nggak usah kasih tau Pak Rinal. Enak cari kerjaan lain aja. Kalau dari fraksi Demokrat sendiri gimana Bang? Setuju? Kalau itu belum melalui proses persetujuan sih ya. Waktu itu Pak Gubernur di APBD itu pernah berbicara bahwa ada rencana pembangunan masjid di tengah kota dengan mengganti gedung Sabura. Dan praksi-praksi banyak yang juga mengomentari itu, menanggapi Pro kontra lah ya? menanggapi. Salah satunya ya fraksi Partai Demokrat. Fraksi Partai Demokrat itu setuju, sangat setuju sekali. Oke. Kalau Lampung ini punya ikon masjid raya. Oke. Tetapi kami setujunya bukan di Bukan di situ Sabora. lokasinya. Boleh di lapangan Sabora. Tetapi lapangan merah itu juga dibebaskan. Oh, ini hanya gedungnya itu aja? Gedungnya itu saja. Jadi nggak cukup. Sedangkan lapangan merah itu punya korem ya kalau Loh, nggak salah? iya, kalau itu bisa dibebaskan, ditukar guling, Ya. rasa saya mencukupi juga. Pas, Seperti di Bandung itu kan bisa ada jalan Masjid Bandung Besar itu kan nggak terlalu lebar juga lahannya, tetapi dia memanjang, di depannya itu taman, di tengahnya itu masjid, parkirannya juga bisa di bawah yang telah disampaikan dari Pak Del. Bila perlu parkiran itu 2 di bawah tanah gitu loh. Pakai basement dia Pakai ya? basement gitu loh. Nah, itulah. Dan ini belum melalui proses persetujuan. Masih pandangan praksi-praksi. Iya. Tidakkah ada masukan dari pihak Dewan kalau bisa investor yang netral? Kita tahu Pak Abu Rizal Bakri itu kuning juga gitu kan, Pak Gub kuning. Nah itu kalau hitung-hitungan politiknya gimana tuh Bang? Nah, kita tidak menanggapi itu. Kita kalau udah Itu udah nggak dengan ngeliat warna baju lah, no? Ya. Nah, Kita malah berterima kasih dengan Pak Abu Rizal Bakri yang ingin membangunkan masjid besar di Provinsi Lampung. Barangkali kenang-kenangan Pak Abu Rizal Bakri. Karena memang asli orang Lampung beliau. Iya, gitu. Oke. Infonya itu setelah beliau buatkan sudah selesai, tapi titip nama orang tuanya. Tapi nanti dikembalikan lagi, dihibahkan kembali kepada Pemprov. Iya. Infonya seperti itu. Ya. Iya. Baik. Kita tunggulah itu tentang itu. Apakah Iya. tetap akan dilaksanakan pindah lokasi atau gimana gitu? Nah ya, ini saya Pak? potong supaya juga jangan jadi nanti prediksi buruk di mana. Jadi kalau untuk ngebangun masjid segala macam, kita sesama kawan partai politik nggak pernah ngelihat itu ada Iya. kepentingan politik. Oh, di tidak dalam ada itu. ya? Oke. Nama pun kami tidak pernah melihat toh. Kayak Pak Abu Rizal membangun pakai namanya orang tuanya, itu hal yang lumrah untuk amal ibadahnya kepada orang tuanya. Oke. Tapi toh akhirnya semua itu dimanfaatkan kepentingan orang Kepentingan Lampung, masyarakat Lampung. Tapi secara desain, secara penataan, harapan kami masjid itu jangan malah buat macet Iya. ibu kota Bandar Lampung. Sekarang aja udah macet daerah situ kan? Iya, apalagi ditambah lagi, nggak bayangin saja. Iya. Mbak Nopi ngomong itu ya. Iya, emang macet di situ. Apalagi bulan puasa. Iya. Iya, ke Bang Medi. Tadi kita sempat singgung soal tim penertiban aset yang di SK-kan oleh Pak Gubernur. Sudah sejauh mana kerjanya, Bang?
Benar, kita emang membentuk tim penertiban aset yang sudah kelihatan nyata itu, Mbak Novi, seperti saya sampaikan tadi bahwa kita sudah memasukkan ada dua item yang sekarang sedang ada di ranah pengadilan. Artinya itu salah satu dari itu hasil kerjanya gitu loh. Kita sedang isinya siapa aja tuh tim penertiban aset itu? Unsurnya siapa aja? Pihak-pihak terkait seperti misalnya ada BPN, ada Biro Hukum di sana, ada Inspektorat gitu dari internal kita, kemudian BPKP itu salah satunya. Oke, jadi masih kita tunggu lah kinerja dari tim penertiban aset ini. Kita sampai di closing statement masing-masing narasumber terkait dengan penertiban, pendataan dan pendapatan dari pengelolaan aset di Provinsi Lampung yang kabarnya itu ada 4 juta item, terdiri dari yang paling besar, lahan, bangunan, sampai ke komputer, kursi, dan lain-lain ya. Ada pesan apa Bang, Ketua Komisi 3? Ini kan aset ini kan sudah bukan rahasia umum, memang dari periode gubernur ke periode gubernur udah nggak selesai. Saya harapkan di masanya Pak Rinal, apalagi mereka juga salah satu memang janji-janji Pak Rinal ini memakmurkan masyarakat Lampung. Jadi saya minta masalah aset ini mesti ada kerja yang sangat luar biasa. Bukan hanya mengeluarkan SK untuk tim sana, hanya lipstiknya saja. Aset ini nggak selesai dengan SK, nggak selesai dengan seremonial. Aset ini selesai kalau memang mau dikerjakan oleh Gubernur Rinal Joudhedy secara bersungguh-sungguh. Dan kami pastikan DPRD khususnya Komisi 3 karena memang mitranya gubernur akan mendukung secara penuh. Tapi di masa jabatan saya sebagai ketua komisi, saya tunggu mitra aset ini. Kalaupun nanti sampai tahun depan tidak sungguh-sungguh menyelesaikan masalah aset ini, akan jadi catatan bagi Komisi 3. Kita nggak melihat siapa dia gubernurnya, siapa dia medis, siapa dia kabarnya. Kita melihat akan meluruskan aset ini selurus mungkin. Itu mungkin kenang-kenangan bagi kawan-kawan di Komisi 3. Jadi sebelum masa jabatan habis, perda aset ini mesti selesai. Nah itu perlu catatan kepada gubernur. Cukup tegas disampaikan Ketua Komisi 3. Bang Hanifah? Kalau saya berbicara masalah penertiban, terus pendataan dan pengelolaan serta pendapatan aset daerah yang dapat bekerjalah, badan pengelolaan ini dapat lebih profesional lagi di dalam penertiban, pendataan dan pengelolaan aset daerah. Itu saja. Baik. Bang Medi, silakan. Closing statement dari kami. Kami dari BPKD khususnya dari bidang pengelolaan aset daerah tetap apapun situasinya akan bekerja semaksimal mungkin, semaksimal yang kami bisa. Tapi tentunya kami sangat butuh dukungan terutama dari Komisi 3. Sejauh ini didukung kan? Alhamdulillah. Terima kasih. Ketua dan Sekretaris Komisi 3 sudah hadir, Bang Fadil dan Bang Hanifah. Terima kasih juga Bang Mediandra dari BPKAD. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol kita pada hari ini, dan mudah-mudahan kita pengen lihatlah progresnya tahun depan ya Bang ya. Itu salah satu tugas PR yang diberikan oleh Komisi 3 kepada pengelolaan aset, supaya ada realisasi tentang perda aset ya. Bisa lebih terkelola dengan baik, terinventarisasi dengan baik, dan kalau memang mau ada pemasukan ya udah ada pemasukan dari aset-aset itu gitu ya. Terima kasih pemirsa sudah bersama kami dalam Parlamentaria hari ini dengan tema penertiban, pendataan dan pendapatan dari pengelolaan aset daerah. Terima kasih juga untuk Hotel Radisson, tempat makanannya dan segala sesuatunya yang luar biasa untuk kami dari Rilis ID TV, juga DPRD Provinsi Lampung, khususnya Komisi 3. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, banget. Pak Novi ya. Ya.